Halo, selamat pagi. Masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Ceritanya teman-teman ini tuh pada waktu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu aku pergi ke rumahnya Ibu Maria Wardiman. Jadi di sana kita akan pesta bakso ceritanya ya. Jadi perjalanannya ini masih muter-muter ceritanya. Jadi ikuti saja ya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen, dan di share. Karena video ini itu aku ingin memperlihatkan perjalananku sampai makan bakso bersama ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di kotaku. Jadi mereka itu semangat karena udaranya itu ngedrop dingin. Jadi udaranya itu luar biasa. Jadi untuk makan bakso atau oskap Malang ini serasa senang, gembira pokoknya. Sebelumnya pergi ke rumah Ibu Maria Wardiman, jadi aku tuh ceritanya itu pergi ke rumah omku dulu untuk memberikan bakso. Setelah itu baru disambung ke rumahnya ibu. Nah teman-teman, untuk perjalanan ini tuh sangat cantik sekali ya. Hari Sabtu seperti ini, kosong melompong. Ya inilah kalau hari Sabtu Minggu, kadang itu di daerah kotaku seperti ini ya. Sekarang ini sudah menuju ini dulu ya, perjalanan dulu. Setelah itu baru sampai di rumahnya Ibu Maria. Kita itu siap-siap untuk bikin kuahnya dulu. Kalau kuahnya dibawa dari rumahku, nanti ini ya tumpah ya. Jadi kita bikin di sana, jadi serasa itu aku itu jadi bakul baksonya. Untuk bakso-baksonya teman-teman di sini itu banyak macamnya. Kalau kalian lihat videoku sebelum-sebelumnya, di sana ada ya aku bikin ya. Mulai bakso sapi, bakso ayam, bakso tim dan cilok-cilok. Di situ nanti satu persatu aku sudah unggah dan aku sudah cerita. Kalau cerita mengenai bakso Arema, bakso Malang sudah sering aku ceritakan ya. Karena di Malang itu terkenal sekali dengan bakso, pangsit mie, rujak cingur juga terkenal. Nah ini sudah sampai rumahnya, ini halaman belakangnya. Di belakangnya itu namanya itu ada sungai kecil yang kita panggil Krik. Nah, ini pemandangannya seperti ini teman-teman. Di sini itu perumahan ibu-ibu, bapak-bapak ini yang 50 plus, 50 tahun ke atas. Aku suka sekali karena di sini itu cantik dan bersih. Jadi seperti ini, tetangga-tetangganya, rumah-rumahnya seperti ini ya. Jadi di sini itu yang ada hanya orang tua saja. Jadi kalau di bawah 50 tahun tidak boleh di sini. Nah, ini pemandangan yang aku berikan ya. Lumayan. Dan ini itu ada daun mint. Sekarang saatnya mulai meracik-meracik ya teman-teman cerita nih. Jadi di sini aku bawa kecap manis, sambal, tomat, daun bawang, bawang putih goreng, bawang merah goreng. Terus di sini aku ini ya sudah siap-siapkan seperti ini. Tidak semua aku keluarkan dulu karena ada beberapa bapak-bapak yang datangnya terakhir. Aku coba tanding-tanding seperti ini, ada mie, ada suun, dan di sini itu aku lengkapkan dengan bakso besar isinya telur, terus ada bakso kecil-kecil, terus ada bakso ayam juga. Dan di sini ada gorengan. Gorengannya ini itu gorengan dari bakso yang dikasih mie. Jadi kalau kalian itu punya adonan bakso, itu dikasih wortel, daun bawang, terus dikasih mie rebus dan digoreng. Nah, teman-teman, ini aku videokan setiap orang itu berbeda. Ada yang memakai kecap, ada yang memakai saus tomat saja, ada yang polosan seperti ini. Untuk kaldunya atau kuahnya, teman-teman, aku memakai ini ya. Jadi tulang-tulangnya sapi.
dimasukkan sampai dia betul-betul tender. Jadi bisa dikerokot-kerokot gitu cerita nih. Nah, ini loh teman-teman, kalau aku ngeliatin cara mereka makan itu berbeda-beda ya. Jadi di sini tuh aku seneng. Semuanya itu sudah aku plastik-plastik seperti ini. Jadi satu orang itu mendapat paket lengkap seperti ini teman-teman. Jadi gampang kan? Jadi kalau mereka datang tinggal dipanasi. Terus ada kikilnya yang seperti ini ditaruh di atasnya juga ada. Ada juga yang memakai nasi. Jadi aku tuh seneng kalau melihat teman-temanku yang ada di sini itu makan bakso. Jadi aku bisa mengambil videonya karena di sini tuh unik cara teman-temanku makan bakso. Belum bosan kan dengan ceritaku dan cerewetku? Nah sekarang ini pada waktu penyajian sate-satenya tuh seperti ini. Jadi ada yang full kikil, terus ada yang bakso ayam ada kikil sapinya. Dan di sini itu nanti teman-teman pada waktu mereka datang baru nanti dibikin. Untuk sementaranya itu ditaruh di panci pengukusan aja dulu dengan api kecil sekali. Setelah kalau mereka datang baru dipanasi seperti ini. Kalau siomainya terus ada cilok-ciloknya ditaruh di panci bakso ya. Nah kalau yang besar dan kecil-kecil ini harus dijadikan satu ditambah kikil sapi. Jadi nanti kalau makan mau seperti ini, mau campur baur yang seperti yang aku cerita tadi juga boleh ya. Ya wis lah, inilah cerita nih teman-teman, bagaimana keseruannya Mbak Tere atau Mbak Natnat kalau bikin pesta bakso ada di sini. Ada yang memakai nasi dan telur besarnya sudah dipotong. Oh kok telur besar? Ini itu bakso yang isi telur ayam. Jadi sudah dipotong ya, jadi penampakannya seperti ini. Pada waktu aku di dapur, ini itu ada yang ini ya, yang mau makan bakso besar-besar ini. Jadi nanti dia itu khusus nggak mau bakso kecil, tetapi bakso yang besar isinya 2. Pada waktu aku kecil, aku tuh inget sekali karena bakso-bakso yang ada di kota Malang itu biasanya kalau makan itu memakai lontong. Dan pada waktu aku kecil jarang sekali aku menemukan itu kalau makan bakso memakai kecap. Tetapi saat-saat ini sudah mix ya, mereka memakai cuka ditambah kecap. Ya, jadi warna-warni begitu rasanya, gurih-gurih manis. Yang aku tahu di kotaku pada waktu aku kecil itu saus tomat ditambah sambal. Mereka makannya itu aja. Nah sekarang sudah ada banyak perubahan ya. Nah ini aku lontongnya bikin sendiri ya. Jadi memakai daun pisang seperti ini aku rebus, yang kalau kalian mau lihatlah itu videoku yang bikin lontong 37 menit ya. Jadi ceritanya memakai cetakan lontong, cara bikinnya. Nah teman-teman, aku itu punya tulang-tulang sumsum. Untuk bikin kuah bakso kalau dikasih tulang sumsum ini tambah gurih, tambah bikin semangat makannya ya. Berpadu padan dengan namanya kikil sapi. Dan tulang sumsum ini sudah aku slow cooker selama 3 jam. Sari-sarinya keluar semuanya. Di sini itu bakso-baksonya semuanya sudah ada. Ini caranya mereka makan. Sudah aku ceritakan di awal itu ya. Jadi mereka di sini itu kalau makan itu punya ciri khas tersendiri. Sebelum aku tutup video nih teman-teman, di sini nanti aku akan keluarkan kembali tahu-tahu, mulai dari tahu yang ini yang coklat dan tahu yang putih pada waktu aku mengukusnya. Jadi kalau kalian itu suka dengan bakso-bakso seperti ini, kalian bisa bikin bersama keluarga tercinta dan teman-teman. Jadi senang gitu teman-teman kalau ini ya, untuk makan seperti ini tuh bersama-sama. Jadi kalian itu bisa tahu teman kalian itu sukanya itu bagaimana. Ini itu bisa ditambah dengan tulang sapi atau tulang sumsum ya. Bikin siomainya ini itu biasanya itu
ada campurannya dengan daging ayam. Tapi aku tuh lebih fokus pada yang ini itu semuanya itu daging sapi. Kecuali ada beberapa seperti sate-sate itu aku memakai daging ayam. Nah, ini pada waktu tahu kempos atau tahu coklatnya pada waktu keluar dari kukusan. Setelah ini ada tahu putih. Untuk tahu-tahu ini di kotaku itu tidak murah ya. Jadi di sini itu termasuk dia itu tahu itu termasuk satu kotaknya itu di atas 30.000. Untuk tahu coklat satu paknya itu sudah hampir 50.000. Jadi kalau mau bikin bakso-bakso di kotaku ini teman-teman, ini itu harus punya persiapan budget yang tidak sedikit. Kikil-kikil sapinya ini sudah aku rebus juga dan aku kasih merica, garam begitu saja. Nanti sisanya itu akan aku masukkan, aku bikin sate. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir, sudah mendukung Mbak Tere atau Mbak Nat-Nat ini. Salam sayang selalu dari aku, jangan lupa ya datang kembali karena kehadiran kalian itu sangat membantu sekali karena aku itu semangat-semangat bikin konten-konten terbaru. Ya, inilah ceritaku dengan kondisi kotaku yang luar biasa dan teman-teman yang mendukung juga adanya bakso Malang ini. Walaupun tidak sempurna tetapi sudah menjadi bagian dari aku bisa untuk share bersama teman-teman tercinta. Salam sayang dari Mbak Tere, terima kasih.